dikendalikan dan dihancurkan oleh elit global. Atau itu adalah rumor yang saat ini sedang heboh di komunitas Bitcoin dan juga komunitas kripto. Apakah ini akan terjadi? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Jadi jangan skip, jangan dipercepat. Tonton sampai habis, video ini sangat penting untuk masa depan dan juga keuangan kalian semua. Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Arco Investment. Selamat datang kembali kepada channel YouTube saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, kita akan bahas beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh elit global untuk menguasai dan juga mengendalikan Bitcoin. Mulai dari akumulasi dan menguasai semua suplai Bitcoin, regulasi yang diperketat, monopolisasi mining dan hash rate, dan juga melakukan 51% attack. Apakah quantum computers akan berhasil menyerang Bitcoin dan merusak Bitcoin? Dan juga kita akan bahas tentang negatif media campaign yang bisa digunakan oleh elit global untuk menghancurkan Bitcoin. Mulai dari skenario pertama, akumulasi dan menguasai semua supply Bitcoin. Jadi ini adalah skenario di mana BlackRock, institusi keuangan, pemerintah, dan juga elit global berencana untuk akumulasi dan menguasai mayoritas supply Bitcoin untuk manipulasi harga, menghilangkan fitur decentralization, dan mengendalikan masa depan Bitcoin. Oke, well, first of all, ini tidak mungkin terjadi karena kepemilikan Bitcoin itu sangat tersebar di seluruh dunia, widespread ownership. Berbeda dengan saham, ya saham US di mana kepemilikan saham US itu mostly concentrated di US dan juga kepemilikan saham Indonesia itu mostly concentrated di Indonesia. Bitcoin adalah aset yang global. Dan kepemilikan Bitcoin ya, investor Bitcoin atau individu yang atau entitas apapun yang memegang Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia. Jadi sangat susah akumulasi suatu aset yang sifatnya sangat global. Kedua, Bitcoin itu mostly investor Bitcoin itu adalah hodlers ya, hodlers. Mereka adalah strong holder, mereka adalah investor yang memegang Bitcoin untuk jangka panjang, dan jangka panjang ini itu 10 tahun guys ya. Investor Bitcoin yang benar-benar mengerti prospek ke depan Bitcoin itu memegang Bitcoin untuk 10 tahun ke atas, dan mereka tidak akan cepat-cepat membuang atau menjual Bitcoin mereka kepada seseorang atau siapapun ya. Mereka adalah strong holder, mereka percaya kepada masa depan Bitcoin, jadi mereka tidak ingin menjual Bitcoin mereka. Lalu untuk mengakumulasi mayoritas atau semua supply Bitcoin ini membutuhkan modal yang sangat besar ya. Market cap saat ini, market cap Bitcoin itu di angka 1,2 triliun US dollar. Jika satu entitas mau menguasai 25% saja dari total supply-nya, nggak usah 50%, 25% saja ya. Itu membutuhkan modal 300 miliar US dollar. Jumlah yang cukup besar. Oke? Itu tidak gampang. Also, teman-teman jangan lupa, jika kita beli suatu aset, kita, apalagi kita adalah entitas yang besar, ya, kita berpotensi untuk mendorong harga asetnya untuk naik ke atas. Harga akan terdorong naik karena demand dan aksi beli kita, membuat modal yang dibutuhkan untuk akumulasi Bitcoin lebih besar dari estimasi ini. Karena seiring pembelian Bitcoin kita, market cap dan harga Bitcoin itu akan makin tinggi dan makin mahal. Jadi alhasil modal yang dibutuhkan untuk akumulasi Bitcoin akan makin tinggi. Lalu jika suatu entitas berhasil mengakumulasi mayoritas supply Bitcoin dan ini akan memberikan entitas tersebut untuk menguasai dan mengendalikan dan memanipulasikan Bitcoin ke depannya, komunitas Bitcoin bisa membuat hard fork ya, membuat versi baru Bitcoin untuk meningkatkan supply-nya dan mengurangi kekuatan entitas tersebut yang telah menguasai Bitcoin. Oke. Bitcoin adalah aset yang open source. Artinya, kita bisa memodifikasi dan membuat versi baru Bitcoin dalam bentuk kode untuk mentangkis semua kejahatan yang dilakukan atau yang dicoba dilakukan kepada Bitcoin. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Oke. Next, skenario kedua, regulasi yang diperketat. Ini adalah skenario di mana pemerintah, mau US, China, negara apapun, pemerintah menerapkan peraturan dan regulasi yang ketat seperti memperketat regulasi exchange kripto, ban transaksi Bitcoin dan juga kripto, dan juga ban Bitcoin mining.
Ya, ini yang ditakutkan. Kok bagaimana kok jika Bitcoin mining di-ban kok? Bagaimana kok? Apa yang akan terjadi? Oke guys, pertama, jika centralized exchange regulasinya diperketat, kita bisa menggunakan yang namanya DEX, Decentralized Exchange, ya, sebagai alternatif centralized exchange yang regulasinya diperketat. Karena untuk meregulasi decentralized exchange, ya, karena sifatnya decentralized, ya, tidak ada badan otoritas atau pemerintah atau entitas apapun yang bisa shut it down. Kenapa? Karena sifatnya decentralized, karena sifatnya tersebar. Ya. Berbeda dengan suatu entitas yang centralized, seperti Facebook misalkan, mereka punya cabang sentral headquarter-nya, di mana jika headquarter-nya itu diserang atau ditutup, Facebook akan mati. Tetapi Bitcoin ya atau apapun yang decentralized ya itu sifatnya tersebar. Jadi jika kita matikan atau hancurkan suatu Bitcoin node misalnya atau Bitcoin mining farm ya, jika kita tutup suatu mining farm di Bitcoin, masih banyak Bitcoin mining farm lainnya di seluruh dunia. Ya. Jadi dengan sifat decentralization ini sangat susah untuk menghancurkan Bitcoin. Makanya saya suka sebut Bitcoin adalah uang yang immortal. Tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimatikan. Kedua, bagaimana jika pemerintah ban transaksi Bitcoin? Well, Bitcoin adalah network decentralized, ya sekali lagi decentralized yang beroperasi secara peer-to-peer. Transaksi Bitcoin dapat tetap berjalan dan tidak bergantung pada lembaga keuangan tradisional atau TradFi. Jika transaksi Bitcoin dalam sistem keuangan tradisional di-ban atau dilarang, Bitcoin masih bisa ditransaksikan secara on-chain di mana teman-teman bisa kirim Bitcoin kalian ke wallet teman kalian atau ke wallet saya. Jadi secara on-chain transaksi Bitcoin tidak bisa di-ban oleh pemerintah. Ketiga, ya, jika Bitcoin mining farm di-ban, ya ini sekali lagi sangat susah dilakukan karena melarang Bitcoin mining adalah hal yang sangat-sangat sulit. Terutama karena mining farm Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia. Selain itu, beberapa negara saat ini ya, itu sudah menyetujui dan mengizinkan Bitcoin mining di negara mereka seperti Rusia, Kazakhstan, dan juga El Salvador. Bahkan pemerintahnya sedang berinisiatif untuk berkecimpung di industri Bitcoin mining, ya, seperti di El Salvador. Ya. Lalu ini adalah peta Bitcoin miner, di mana jika ada warna merahnya, di situ ada mining farm Bitcoin. Kita bisa lihat ya, Bitcoin mining farm itu berada di seluruh dunia, mulai dari US, yaitu lalu ini South America, di Afrika sih sedikit ya. Lalu di Rusia sini, China, Indonesia juga ada, Australia juga ada. India juga ada. Ya. Luar biasa. Bagaimana kalian mau menghancurkan satu aset dan software yang tersebar seperti ini? Bagaimana? Jawabannya satu, tidak bisa. Ya, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, Bitcoin adalah immortal, indestructible, and forever. Oke. Ketiga, skenario ketiga, monopolisasi mining dan juga hash rate. Jadi ini adalah skenario di mana elit global mencoba menguasai sebagian besar hash rate dan penambangan Bitcoin untuk mengendalikan jaringan, untuk memanipulasi transaksi atau menghancurkan Bitcoin dengan 51% attack. Oke, apakah ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin terjadi karena mengendalikan lebih dari 50% dari hash rate itu memerlukan investasi sangat besar dalam hardware, biaya listrik, industrial space, security, air conditioning, dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk membuat mining farm yang bisa menguasai 50% hash rate dari total hash rate Bitcoin. Ya. Untuk melakukan ini, suatu entitas perlu triliunan rupiah atau bahkan menurut saya ya, puluhan sampai ratusan triliun rupiah untuk mencapai ini. Dan jika mereka tidak mau membuat Bitcoin mining farm sendiri dan mereka akan menggunakan mining farm yang sudah ada, ya, elit global misalnya mau membeli mining farm A, mining farm B, mining farm C. Bitcoin mining farm itu berada di seluruh dunia, ya. Dan jika suatu pemerintah
ingin mengambil alih Bitcoin mining farm di negara lainnya, itu sangat sulit dilakukan karena mereka tidak ada urusan di negara tersebut. Ya, jadi pemerintah negara A tidak bisa berkecimplung dengan urusan pemerintah negara B atau industri yang berada di negara B. Itu sangat susah dilakukan. Ya, alasan kedua adalah jaringan Bitcoin itu sangat terdistribusi dengan banyak penambang di seluruh dunia, membuatnya sulit untuk mengendalikan mayoritas hash rate. Sekali lagi, decentralization. Decentralization itu adalah faktor yang sangat penting untuk Bitcoin. Kehancuran nilai Bitcoin. Oke, jadi jika suatu entitas berhasil, ya, jika suatu entitas tiba-tiba memiliki modal sebesar ratusan triliun atau ribuan triliun rupiah dan mereka berhasil menguasai 50% atau lebih dari 50% mayoritas hash rate Bitcoin dan berhasil melakukan 51% attack dan mencuri Bitcoin, memanipulasi network dan melakukan kejahatan, merusak integritas Bitcoin, ya. User Bitcoin secara global akan hilang kepercayaan, panic selling, mendorong harga Bitcoin ke 0 rupiah, membuat Bitcoin yang dicuri oleh hacker menjadi sampah. Alhasil, apa yang dicapai oleh si hacker ini, ya, hacker ini hanya membuang-buang waktu dan modal mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak berbuah hasil. Ya. Mereka sudah investasi triliunan untuk susah-susah buang-buang waktu untuk mencuri atau memanipulasi Bitcoin, dan setelah mereka berhasil, ujung-ujungnya Bitcoin turun ke 0 karena user tidak akan percaya suatu network yang sudah di breach dan sudah dihack. Ya. Ini adalah rahasia umum dan semua Bitcoiners, ya, semua orang tahu. Gitu. Jadi jika orang punya logika, mereka tidak akan attempt atau mencoba untuk menyerang Bitcoin. Orang bodoh pun, ya, orang sebodoh-bodoh apapun bahkan akan tahu untuk tidak menyerang Bitcoin, ya. Jadi cukup aman di bidang ini. Next, skenario keempat, quantum computers. Ini adalah skenario di mana elit global bisa menggunakan quantum computer untuk memecahkan cryptographic functionnya Bitcoin, menghancurkan SHA-256 hash algorithm, mencuri private key atau mengontrol mayoritas hash rate untuk merusak network Bitcoin. Apakah ini bisa dilakukan? Ya. Sekali lagi, jawabannya tidak mungkin terjadi karena saat ini kekuatan quantum computer itu belum sekuat itu, ya, belum sekuat itu untuk breach Bitcoin. Masih butuh puluhan tahun sampai quantum computer bisa menjadi ancaman bagi Bitcoin. Lalu, komunitas Bitcoin itu sudah menyadari ancaman dari quantum computer dan saat ini komunitas Bitcoin itu sedang mengembangkan algoritma yang quantum resistant. Lalu, karena Bitcoin adalah project open source, protokol Bitcoin bisa dan akan dimodifikasikan supaya tahan dan kuat terhadap serangan quantum computer. Jadi sekali lagi hard fork, ya, hard fork untuk modifikasi Bitcoin supaya tahan dan kebal dari segala kejahatan dan segala aksi manipulasi yang akan dicoba kepada Bitcoin. Oke. Lalu, skenario terakhir, jika elit global tidak bisa mengendalikan dan menghancurkan Bitcoin secara teknikal, mereka akan menggunakan propaganda dan manipulation of mass, ya, mass manipulation. Psikologinya akan diserang untuk membuat gambaran dan membuat narasi dan menciptakan narasi bahwa Bitcoin adalah aset yang sangat beresiko, tidak aman, atau berhubungan dengan aktivitas ilegal seperti pencurian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan narkoba. Apakah ini akan works, ya? Sebelumnya semua cara yang elit global bisa lakukan tidak akan bisa untuk menghancurkan Bitcoin atau mengendalikan Bitcoin. Apakah kali ini, skenario terakhir, apakah kali ini bisa berhasil? Well, US dollar, uang mereka sendiri, ya. US dollar adalah uang yang digunakan untuk aktivitas jauh lebih jahat, ya. Jauh lebih jahat di sini dibanding Bitcoin. Ya, US dollar sudah digunakan untuk perang, mendanakan perang, pembunuhan, child labor, dan sebagainya. Ya. Jika mau ngomong uang Bitcoin itu jahat, US dollar sudah digunakan untuk hal jauh lebih jahat dibanding Bitcoin. Oke.
Uang guys, uang itu bersifat netral. Yang jahat adalah penggunanya saja. Oke, Bitcoin di saat ini digunakan sebagai untuk hal-hal ilegal karena Bitcoin memberi fitur privacy. Tidak anonymous tapi pseudonymous. Tapi dengan privacy itu lebih aman untuk transaksi online untuk melakukan transaksi ilegal. Itu saja alasannya. Ya. Tetapi on the other hand, US dollar berbeda dengan Bitcoin di mana US dollar ini selalu depresiasi dan turun nilainya. Kita bisa lihat ya. Jika mereka coba menghancurkan public opinion tentang Bitcoin, mereka tidak akan bisa merubah data yang ada. Dan data itu mengatakan bahwa Bitcoin adalah aset yang terbagus dalam satu dekade ke belakang dari 2011 ke 2021. Kita bisa lihat Bitcoin cumulative return dari selama 10 tahun ini itu di angka 541% ya. Sedangkan 2 juta ya. 2 juta persen. 20 juta persen. 20 juta persen return selama 10 tahun ke belakang. Ya. Dan jika di annualize itu di angka 200% per tahun ya. The next best asset ya. The next best asset dari nomor 1 ke nomor 2 itu jauh banget guys. 1/10 dari Bitcoin. Ini adalah Nasdaq. Oke, Nasdaq 100. Aset dari nomor 1 ke 2 itu bedanya 1/10 guys. Ya, luar biasa, menakjubkan. Ya. Data tidak bisa bohong ya. Mereka bisa bikin propaganda, news, bad news sejelek apapun tentang Bitcoin. Tapi mereka tidak akan bisa merubah data Bitcoin yang sudah ada. Di mana data mengatakan bahwa orang-orang dengan memegang Bitcoin semakin kaya mereka. Ya. Dan sedangkan dengan orang yang memegang US dollar, harta mereka turun 5-6% per tahun. Itu ada rate depresiasi US dollar per tahunnya di angka 5-6%. Ya. Jelas-jelas orang akan memilih untuk memegang Bitcoin karena kinerjanya secara data, secara historical kelihatan dan sudah terbukti bagus ya dan membuat orang-orang kaya. Satu uang membuat rakyatnya miskin dan di sisi lain Bitcoin adalah uang yang membuat rakyatnya kaya. Jadi di saat harga Bitcoin terus naik karena fitur fixed supply-nya ya. Mata uang fiat, US dollar, rupiah, dan semuanya nilainya terus hancur karena suplainya terus dicetak. Oke? Jika teman-teman belum jelas atau masih belum jelas, ya, Bitcoin adalah harapan manusia. Bitcoin adalah harapan untuk individu karena dengan Bitcoin kita bisa menjaga nilai harta kita. Bitcoin adalah harapan untuk korporasi karena korporasi bisa menggunakan Bitcoin untuk memegang aset yang tidak depresiasi di balance sheet mereka. Bitcoin adalah harapan untuk aset management karena Bitcoin terbukti bisa generate alpha dan bisa menghasilkan profit split yang lebih besar untuk perusahaan aset management ini. Bitcoin adalah harapan untuk pemerintah karena dengan membacking mata uang fiat mereka dengan Bitcoin, mereka bisa memperkuat nilai mata uang mereka. Dan yang terakhir, Bitcoin adalah harapan untuk para ekonom karena for the first time, para ekonom memiliki solusi untuk utang negara, untuk national debt dengan Bitcoin. Intinya semua butuh Bitcoin. Bitcoin adalah harapan terakhir manusia di masa sulit ini, ya. Anyways, sampai sini saja untuk video kali ini. Jika teman-teman belajar banyak atau bermanfaat bagi kalian semua, silakan ketik tombol like and subscribe and komen pendapat kalian. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, silakan registrasi online class Art Co-Investment. Di sini banyak sekali materi yang sangat in-depth yang sangat saya jelaskan di video di online class saya. Banyak sekali benefit jika kalian menjadi member Art Online Class. Jika tidak mau, silahkan join Discord community di mana saya suka sharing edukasi gratis. Untuk materi lengkap, cara registrasi dan juga price list, cek link di bio. Thank you semua, sampai sini saja. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga sukses, semoga bahagia, dan salam profit. Sampai jumpa.